Teman-teman, hari ini saya akan memberikan sebuah cara bagaimana menghosting atau mengonlinekan website yang sudah kita buat di server lokal ya. Setelah kita membuat website di server lokal menggunakan Exam, sekarang kita saatnya untuk membuat website kita itu bisa diakses di luar jaringan kita gitu. Jadi bisa dimanapun bisa diakses. Di sini saya menggunakan hosting gratisan karena sebagai percobaan saja. Sini saya menggunakan platform Pro Free Host. Setelah itu di sini saya sebenarnya sudah daftar ya, tinggal masuk saja. Namun kalian kalau misalkan mau, silahkan kunjungi website ini dan daftar dulu. Setelah itu konfirmasi email ya, ada konfirmasi email dan baru kalian bisa langsung menggunakan platform ini sebagai hosting gratis kalian. Nah, di sini saya sebenarnya sudah buat satu website. Suatu ada website dengan domainnya ini sipurpus4.unaux.com. itu adalah nama domain saya yang sudah dibuat. Nama domainnya yang mau domain gratisan ya. Nah, setelah itu kalau belum, selanjutnya kita buat create new account. Nah, create new account ini adalah akun website kita. Nanti konfigurasinya itu kita di sini gitu, dari website ini ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian nanti memasukkan username, semacam username database, itu nanti menggunakan akun ini, dan jadi bukan akun pendaftaran di website ini, tapi dengan menggunakan akun di sini karena berbeda ya. Misalkan di sini contoh saja. Contoh host gratis. Nah, setelah itu kita pilih domain gratisnya. Di sini ada 3 pilihan. Kita pilih yang ini aja, yang atas. Kita centang free domainnya. Karena kalau misalnya custom domain ini kita harus beli dulu ya. Atau code kita mau punya dulu gitu. Setelah itu oke. Kita langsung dibawa ke halaman selanjutnya. Nah, ini ya, ini loading ini ditunggu sampai tandanya menjadi checklist, karena dia sedang semacam memberikan space untuk kita gitu. Kita tunggu dulu ya. Sambil kita nunggu, kita bisa langsung lihat manage-nya dulu. Iklan, kita langsung ke manage. Oke, kita lagi proses dulu ya. Cuman di sini kalian sudah bisa langsung masuk ke folder atau file explorer-nya, atau bahasanya apa sih ya namanya? Ya, file manager-nya di sini. Jadi menggunakan FTP ini kalian bisa langsung mengupload file-file websitenya. Kayak sekarang ini gue lagi ngupload file website ini, totalnya ada sekitar 4000 lebih yang diupload nanti. Halnya sama aja, kalau misalkan kalian sudah familiar dengan Exam, pasti kalian sudah tidak familiar dengan fitur konstruksi folder yang ada di situs ini gitu. Jadi saya di sini sudah masuk ke file manajernya dan saya memasukkan file-file saya ini ya, file-file saya ini. Nah, file-file website saya ini itu langsung saya drag and drop ke sini. Nah, ke sini di folder file-file ini ya ada langsung masuk ke folder htdoc ya. Nah, kalau misalkan kalian masih belum, silahkan refresh dulu. Setelah itu sudah jadi ya. Nah, ini kalau misalkan mau masuk ke control panel, kalian bisa klik ini. Kalau misalkan kalian mau lihat-lihat dulu, bisa lihat dulu ke sini. Ini FTP-nya, akunnya saya rekomendasikan menggunakan FileZilla karena lebih
mudah digunakan gitu ya kalau buat saya. Nah ini mungkin sedikit kalau ada konfigurasi tertentu gitu ya, ini bisa digunakan. Ini passwordnya kita lihat. Nah ini password ini nanti kita gunakan sebagai passwordnya phpMyAdmin atau database kita nanti. Jadi passwordnya ini kita bisa menggantinya misalkan dengan passwordnya itu web gratis. Saya kita change password saja. Oke sudah, coba kita cek. Nah jadi password ini password yang kita gunakan untuk seluruh konfigurasi website. Kayak misalkan kebutuhan untuk web database itu kita bisa mengambil. Jadi passwordnya itu dari sini, bukan dari password ini, bukan password apa sih namanya, password pendaftaran di situs pro prehost ini ya, pasti paham lah. Oke, kalau sudah seperti itu kita langsung masuk aja ke control panelnya. Di sini ada banyak sekali fitur-fitur selayaknya hosting premium. Cuman ada beberapa apa sih namanya, batasan-batasan tertentu yang tidak bisa kita akses, jadi kita harus premium terlebih dahulu. Contohnya adalah untuk select PHP version. Kadang kita membuat website ini versi PHP-nya ini tidak support dengan yang disediakan secara default oleh situs ini gitu. Jadi kita perlu mengganti versi PHP-nya. Kayak misalkan ini karena kita apa sih namanya, tidak sesuai gitu maksudnya, apa versi gratisnya tidak sesuai dengan permintaan, akhirnya kita harus upgrade dulu ya. Jadi kita nggak bisa kalau gratisan harus buat ganti-ganti PHP. Di sini ada kebutuhan untuk PHP config, jadi kita bisa mengatur konfigurasi apa sih namanya, konfigurasi PHP kita, tapi kita tidak bisa leluasa ya karena terbatas gitu. Jadi kita tidak bisa kayak mengaktifkan plugin dan lain-lain di PHP ini, di konfigurasi PHP. Dan masih banyak bisa kalian explore sendiri di sini. Yang terutama yang perlu kita cek itu adalah pembuatan database ini ya. Kita langsung masuk aja ke phpMyAdmin. Setelah kita itu klik here ya, supaya kita bisa membuat. Di sini kita misalkan tes saja, create database, nanti langsung dia membuat sebuah database ya. Ini passwordnya nih, passwordnya itu your cPanel password yang tadi, berarti password ini nih, ini kita masukkan. Nah ini passwordnya ya, jadi diambil dari sana. Nah untuk konfigurasi yang lainnya kita bisa menyesuaikan dengan apa yang disediakan oleh website ini. Nah, kita langsung masuk aja ke phpMyAdmin-nya. Di sini kita bisa langsung mengimport database yang sudah kita cocokkan dengan website lokal kita, jadi kita nggak usah buat manual lagi ya. Oke, kalau misalkan sudah sampai sini tinggal kita tunggu saja sampai selesai ya. Ini saya belum selesai, masih 100 lagi sisanya. Oke, saya skip saja videonya, nanti kita lanjutkan lagi. Lokal saya sudah saya selesai di upload. Sekarang kita coba cek di folder htdoc ya. Nah sekarang kita cek. Selanjutnya sebelum kita masuk ke konfigurasi ini, kita harus membuat sebuah database dulu. Dimana kita membuat database tersebut di phpMyAdmin. Kita ke sini, nanti kita buat db purpose karena saya kebetulan sedang membuat sebuah sistem informasi perpustakaan. Oke, setelah kita buat, kita masuk ke webnya. Setelah itu kita import database yang sudah kita buat di server lokal kita ini ya. Saya ada purpose, kita masukin, kita langsung kirim saja.
Kita tunggu semuanya selesai, tidak ada masalah. Setelah itu kita langsung close aja, langsung buka Monster. Nah, di sini konfigurasinya saya ada dua. Yang pertama konfigurasi di sini harus melihat dulu ini DB purpose nama databasenya. Kita masukin ke sini. Ini nama databasenya. Setelah itu kita username-nya masukin di sini. Setelah itu passwordnya kita skip saja karena kita harus buka halaman lain gitu ya. Sini kita, nah ini servernya. Setelah itu kita cek dulu di sini passwordnya. Nah ini password ini ya, kita cek dulu ini password. Ini kalau saya ini belum diganti passwordnya, jadi masih default kayak gitu ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita udah cek semua, kita save and close saja. Setelah itu masuk ke application, config, dan database. Nah ini saya menggunakan untuk membuat websitenya itu menggunakan kode igniter 3 ya. Kode igniter 3, kita database-nya pasang ke sini. Oke, database-nya kita pasang seperti biasa. Username kita juga masukin ke sini. Username-nya mana, kita ganti yang root. Oke, setelah itu kita masukin hostname-nya. Hostname, nah local hostname-nya kita ganti. Setelah itu kita password-nya kita kopikan lagi, kita pasangkan di sini. Oke, kalau sudah kita langsung save, close. Jangan lupa ada yang belum ini di indeks PHP-nya belum saya rubah environment. Nah ini harus saya production supaya tidak ada lagi error yang muncul gitu. Jadi karena ini sudah di deploy, akhirnya saya harus merubah environment ini ya. Tapi kalau teman-teman nggak harus merubah juga nggak apa-apa, karena ada kan yang menggunakan PHP full gitu, jadi nggak ada pakai platform kayak kode igniter atau Laravel. Oke, kita kalau sudah langsung tes saja apakah berhasil. Kita ke client area. Oke, kita langsung kunjungi saja si purpose Unix, and then boom, kita tidak menemukan apapun. Suspended domain. Oh ternyata saya nggak bisa ini. Waduh, salah. Nggak bisa ternyata guys. Ternyata domainnya itu disuspend karena mungkin gak dibayar ya. Ya udah, pokoknya intinya pasti berhasil lah ya, konfigurasinya seperti itu. Berhubung ini domainnya saya gratisan, ternyata disuspend jadi nggak bisa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan contoh website live-nya seperti dari website live-nya ya. Jadi kalau misalkan konfigurasi kemarin itu benar, pasti hasilnya itu pasti akan bisa seperti ini, jadi bisa diakses langsung ya. Dan ini adalah contoh website yang saya hosting di online tapi gratisan gitu ya hostingnya. Nah, kebetulan saya memakai Infinite Free ya, Infinite Free ini untuk mendeploy website yang saya bikin sebelumnya.
Oke, itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan, boleh langsung di DM, boleh langsung WA atau apa aja. Nomor saya ada di channel saya ya, jadi kunjungi saja langsung. Oke, bye-bye.